Ya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat Randy George. Selain itu, 4 jenderal lainnya juga dipecat di tengah konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik AS, Israel, dan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy George. Keputusan ini merupakan upaya Hegseth membentuk ulang struktur kepemimpinan militer. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon Sean Parnell melalui akun resmi media sosial X yang juga di-repost oleh akun resmi Menteri Pertahanan AS. Parnell menyebut George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41. Diketahui George menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak September 2023. Selain itu, 2 jenderal lainnya juga dipecat, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, Letjen Jeffrey Cruz. Sebuah apartemen di Kiryat Ata, Israel mengalami kerusakan parah setelah sebuah rudal menghantam area perumahan pada Jumat pagi. Ya, pemirsa, inilah rekaman video yang menunjukkan sebuah apartemen yang rusak dengan dinding yang hancur dan puing-puing berserakan. Serangan tersebut diduga sebagai rudal balistik Iran. Seorang pria berusia 79 tahun terluka akibat terkena reruntuhan, sementara sejumlah korban lainnya dirawat di rumah sakit. Ya, Iran kembali melakukan serangan ke Haifa, Israel. Serangan tersebut memicu kebakaran sejumlah kendaraan di area permukiman. Nampak api membakar beberapa kendaraan di wilayah Haifa usai serangan menghantam area tersebut. Dan kobaran api disertai asap hitam tebal membumbung tinggi dari lokasi kejadian. Nampak juga, pemirsa, sejumlah kendaraan hangus terbakar, sementara pecahan material ini berserakan di sekitar area parkir. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun otoritas setempat dilaporkan telah mengerahkan tim darurat untuk mengamankan lokasi dan mencegah api meluas. Ya, sementara itu serangan di Tel Aviv membuat kerusakan bangunan dan infrastruktur. Kerusakan itu terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah.
Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Ya, warga di Hot Hasharon panik saat sirine penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk meminta perlindungan. Namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hot Hasharon mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להתקדם. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hot Hasharon marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Ya, kelompok Hizbullah di Lebanon merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Akibat serangan tersebut, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya luka-luka. Kelompok Hizbullah di Lebanon terus melancarkan serangan kepada tentara Israel. Hizbullah merilis rekaman serangan drone yang menargetkan kendaraan lapis baja Israel. Drone Hizbullah melaju langsung ke arah target dan meledakkan tank Merkava Israel. Akibat serangan ini, 1 tentara Israel tewas dan 4 lainnya luka-luka. Hizbullah mengklaim telah melakukan 60 operasi militer meliputi penyergapan dan serangan langsung. Targetnya adalah pasukan dan situs militer Israel yang dilakukan dengan berbagai jenis senjata, mulai dari rudal hingga drone tempur. Hizbullah mengklaim telah menghancurkan 20 tank Merkava Israel dan telah menggagalkan gerak maju Israel ke selatan Lebanon. Rudal juga diluncurkan ke arah pesawat militer Israel. Hizbullah menyatakan aksi ini untuk membela wilayah Lebanon, terutama dari invasi darat Israel di bagian selatan. Sementara itu pemirsa, Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj, Kamis siang. Dan jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Jembatan memiliki panjang sekitar 1050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebutkan jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dan 90 lainnya terluka.